penunjukan Dedi Ochen sebagai Direktur Utama Dirut Perusahaan Daerah PD Pasar Kota Tangerang tak berjalan mulus. Di balik pengumuman yang tampak formal, kini muncul gelombang kritik dan tudingan tajam soal dugaan intervensi politik Partai Golkar dalam proses seleksi jabatan strategis tersebut. Dugaan itu mencuat setelah diketahui bahwa Dedi Ochen masih aktif menjabat sebagai Ketua Harian DPD Partai Golkar Kota Tangerang, sementara Wali Kota Tangerang Sachrudin yang membentuk panitia seleksi Pansel juga merupakan Ketua DPD Partai Golkar di daerah yang sama. Kecaman keras datang dari Ikatan Mahasiswa Peduli Akan Sosial IMPAS yang menggelar aksi unjuk rasa di halaman pusat pemerintahan Kota Tangerang. Dalam aksinya, mereka menilai proses seleksi Dirut PD Pasar penuh kejanggalan. Transparansi nyaris tak terlihat, sementara keputusan penetapan dinilai terlalu cepat dan terkesan sudah diatur sejak awal. Dimana hari ini kami melakukan aksi unjuk rasa dengan jumlah massa 2 orang karena pada persoalan ini terkait dengan proses seleksi ataupun proses penetapan Direktur Utama PD Pasar Kota Tangerang, yang dimana dari hasil dugaan ataupun indikasi kuat adanya permainan kotor yang dilakukan oleh panitia seleksi, yang dimana yang diketuai oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Tangerang. Kata Roni, lalu ia menyampaikan, bahkan menyebut ada aroma permainan kotor di balik proses seleksi yang digelar Pansel bentukan Pemkot Tangerang. Ia mempertanyakan mengapa publik tidak pernah diberitahu jadwal wawancara, penetapan, maupun hasil wawancara para calon. Tanggal wawancaranya saja nggak jelas. Tiba-tiba berita acara keluar, langsung ditetapkan dirut baru. Publik punya hak tahu, tapi justru ditutup-tutupi, ujarnya. Lebih jauh, mahasiswa menduga ada praktik kolusi dan politik balas jasa dalam penetapan Dedi Ochen. Menurut mereka, posisi strategis di PD Pasar dikhawatirkan dijadikan sarana untuk mengakomodasi kepentingan politik tertentu menjelang momentum politik mendatang. Kami menduga kuat ada bagi-bagi kue untuk tim sukses. Karena itu, kami minta penetapan ini ditinjau ulang, bahkan kalau perlu seleksi diulang dengan cara terbuka dan transparan, desaknya. Lebih lanjut ia menegaskan, kekhawatiran publik bukan hanya soal sosok Dedi Ochen, melainkan integritas proses seleksi itu sendiri. Tiba-tiba berita acara naik, sudah ditetapkan saja. Nah, maka dalam hal ini, seharusnya kan publik juga tahu wawancaranya apa, wawancaranya terkait apa, hasil wawancara seperti apa, kan seperti itu kira-kira. Ya mungkin, inilah langkah kami sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa Tangerang, ingin mempertanyakan ataupun memperjuangkan apa yang menjadi keresahan-keresahan bersama, karena jujur saja saya sampaikan permasalahan ini cukup tegang ataupun cukup besar di mata masyarakat, apalagi ini membahas terkait dengan siapa pimpinan utama ataupun dirut utama terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat. Lebih lanjut ia menegaskan, kekhawatiran publik bukan hanya soal sosok Dedi Ochen, melainkan integritas proses seleksi itu sendiri. Dari pendaftaran hingga pemberkasan harus bersih. Kalau sejak awal sudah diwarnai kepentingan politik, maka jangan harap PD Pasar bisa dikelola profesional, tambahnya. Ya, aksi mahasiswa hari ini di Senin 27 Oktober 2025, teman-teman mahasiswa, Bang Roni, Bang Bintang, Bang siapa lagi tadi satu lagi, mempertanyakan terkait dengan proses seleksi Direktur Utama Perumda Pasar. Tidak ada yang dilanggar. Sesuai aturan, yang bersangkutan boleh ikut seleksi. Tapi memang wajib mengundurkan diri dari partai sebelum dilantik secara definitif, ujarnya. Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sachrudin menepis keras dugaan adanya intervensi partai dalam keputusan tersebut. Ia menyebut proses seleksi dilakukan secara profesional dan independen oleh panitia yang terdiri dari akademisi dan praktisi. Saya hanya menerima hasil dari tim seleksi. Mereka yang menilai, bukan saya. Semua dilakukan profesional, katanya. Boleh diperbolehkan secara undang-undang dan di sana disampaikan apabila terpilih, gitu, maka sebagai pejabat-pejabat tadi atau intinya nggak boleh rangkap jabatan, itu harus mundurkan diri sebelum kemudian bisa dilantik sebagai direktur definitif. Ya, sejak 22 September kita umumkan itu ada 12 calon direktur, kemudian yang berhasil untuk lulus di seleksi administrasi itu ada 11. Kemudian dari 11 orang ini kita lakukan uji kompetensi dan kepatutan
di mana ada tim UKK-nya meliputi ada psikotes, ada tes tertulis, kemudian ada wawancara, ada presentasi makalah juga, dan yang terakhir ada LGD itu leadership discussion group. Di sana kemudian terpilih menjadi ada 3 calon direktur. Pernyataan Asda II pun langsung dibantah oleh mahasiswa. Mereka menilai Pemkot hanya berlindung di balik Permendagri, padahal aturan yang lebih tinggi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah BUMD, dengan tegas melarang keterlibatan partai politik dalam struktur BUMD. Asda cuma bilang mengikuti Permendagri, padahal peraturan pemerintah lebih tinggi kedudukannya. Dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 sudah jelas disebutkan bahwa direksi BUMD harus bebas dari pengaruh dan kepentingan partai politik. Jadi seharusnya PP itu yang jadi acuan utama, tegas Roni. Mahasiswa mendesak agar Pemkot Tangerang meninjau kembali hasil seleksi, serta memastikan tidak ada unsur politik dalam pengelolaan PD Pasar. Kami tidak menolak personalnya, tapi menolak proses yang kotor. Kalau memang bersih, buktikan dengan membuka semua tahapan seleksi secara publik, tutup Roni Harahap. Gelombang kritik ini menambah daftar panjang sorotan publik terhadap netralitas birokrasi di Kota Tangerang, terutama di bawah kepemimpinan pejabat yang juga aktif di partai politik. Dari Alap-Alap TV Kota Tangerang melaporkan, reporter redaksi.